Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imaria Fitriani, biasa dipanggil Bu Ima. Nah, pada semester ini saya akan mengajar dua mata pelajaran di kelas 10, yaitu sejarah Indonesia dan juga sejarah peminatan. Jadi, untuk kelas IPS akan bertemu saya 2 kali dalam 1 minggu, yaitu sejarah Indonesia dan juga sejarah peminatan. Pada pertemuan pertama sejarah Indonesia hari ini, kita akan membahas mengenai pengenalan pelajaran sejarah itu sendiri. Jadi yang pertama tentang apa pentingnya belajar sejarah, kemudian manfaat atau gunanya, dan juga definisi sejarah itu sendiri. Jadi sebelum kita lanjut ke materi yang lebih dalam, kita harus memahami sejarah diri kita sendiri. Nah, jadi selanjutnya tetap saksikan video ini sampai selesai karena ada penjelasan mengenai itu tadi semua. Dari 5 materi besar ini nanti akan dibagi lagi menjadi submateri. Yang pertama itu ada materi tentang cara berpikir sejarah, dibagi menjadi 3, kronologis, diakronik, dan juga sinkronik. Untuk yang kedua dibagi menjadi 2, yaitu makna perubahan dan juga makna keberlanjutan. Untuk yang ketiga, ini materi yang paling banyak karena kita akan membahas tentang manusia purba, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dari berbagai ras, kemudian corak kehidupan masyarakatnya, sekaligus hasil budaya. Nah, untuk yang keempat, ini khusus hasil budaya dan juga nilai-nilai budaya masyarakat praksara serta pengaruhnya dalam lingkungan terdekat. Yang terakhir ini cukup singkat, yaitu tentang teori masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Apa sih sejarah itu? Secara etimologi atau bahasa, sejarah berasal dari kata syajarah atau syajaratun, merupakan bahasa Arab yang artinya adalah pohon. Jadi kalau di Indonesia kita akan mempelajari tentang asal-usul, silsilah, riwayat, dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga kita akan membahas tentang perubahan, pertumbuhan, perkembangan dari masa ke masa. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan tugas yang pertama. Apa pentingnya belajar sejarah? Apa pentingnya belajar sejarah? Sejarah itu perlu dipelajari, bukan berarti kalau orang yang belajar sejarah itu nggak move on ya. Justru dengan belajar sejarah, kita belajar agar tidak mengulangi kesalahan pada masa lalu. Sehingga pada masa kini itu bisa berjalan jauh lebih baik dan kita bisa merencanakan masa depan juga lebih baik. Dengan belajar sejarah, kita akan mempunyai pandangan yang lebih luas, pengetahuan yang lebih luas terhadap dunia, karena kita tidak hanya belajar dalam lingkup yang sempit. Selain itu, kita jadi lebih kritis karena bisa memahami peristiwa sejarah dari sebab dan proses hingga akibatnya. Sehingga secara umum, sejarah itu membentuk kita menjadi orang yang lebih bijaksana karena kita sudah memahami apa yang terjadi di masa lalu dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Apa manfaat atau kegunaan belajar sejarah? Yang pertama adalah fungsi edukatifnya, yaitu memberikan pembelajaran, sumber pengetahuan, sarana belajar bagi kita. Yang kedua, inspiratif, memberikan inspirasi, misalnya terhadap nilai-nilai kepahlawanan dan lain sebagainya. Yang ketiga, rekreatif, itu sarana hiburan. Contohnya kalau kita belajar tentang Borobudur, itu seakan-akan kita datang ke sana. Ternyata Borobudur seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah instruktif. Ini sebagai dasar dalam membentuk kebijakan atau instruksi. Tugas yang pertama, kalian harus membuat silsilah keluargamu masing-masing minimal 4 generasi. Berarti dari kamu sampai ke atas itu mbah buyutmu. Nanti ditulis di buku, kemudian di foto dan baca ketentuan sebelumnya. Jadi jangan sampai salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.